Pernah dengar istilah perdagangan penurunan nilai mata uang? Mungkin kedengarannya asing ya. Wall Street emang baru aja kasih nama resmi, tapi ini bukan sekedar istilah keren loh. Ini adalah sinyal adanya pergeseran besar-besaran di dunia keuangan. Dan di sini kita akan bedah tuntas apa artinya ini buat kita semua. Nah, dengerin baik-baik ya. Istilah perdagangan penurunan nilai mata uang ini sekarang bukan lagi cuma obrolan di forum-forum anonim di internet. JP Morgan, salah satu bank terbesar di dunia, udah ngasih stempel resmi. Dalam dunia keuangan, kalau raksasa kayak mereka udah mulai kasih label, itu tandanya ada sesuatu yang gede banget lagi terjadi dan mulai jadi perhatian utama. Tapi, disinilah letak salah kaprah terbesarnya. Wall Street menyebutnya perdagangan, seolah-olah ini cuma sesuatu yang bisa kita masuki dan kita tinggalkan sesuka hati. Kenyataannya, ini bukan soal taktik sementara. Ini adalah pergeseran struktural yang permanen, sebuah rejim finansial yang baru, sebuah realitas yang baru. Oke, untuk bisa ngerti apa yang akan terjadi di masa depan, kadang kita harus lihat ke belakang dulu. Sejarah itu kan penuh banget sama pelajaran tentang apa yang terjadi kalau pemerintah mulai main-main dengan nilai mata uang mereka. Jadi, apa sih sebenarnya debasement atau penurunan nilai itu? Gampangnya gini, ini adalah saat pemerintah sengaja ngerusak nilai mata uangnya sendiri. Contoh paling klasiknya itu ya Kaisar Romawi yang diam-diam ngurangin kandungan perak di koin-koin mereka buat bayar pengeluaran. Koinnya kelihatan sama, tapi isinya, nilainya, udah dikorupsi. Dan jangan kira ini cuma cerita zaman dulu ya. Coba lihat Bolivar Venezuela. Bayangin aja deh tabungan seumur hidup lenyap gitu aja saat mata uang kehilangan 99,99% nilainya. Ini potret modern dari kehancuran finansial yang brutal dan terjadi dalam sekejap mata. Atau mau yang lebih ekstrim lagi, lihat nih kasus Pengo Hungaria. Selama hiperinflasi terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah, harga barang-barang jadi 2 kali lipat setiap 15 jam. Kebayang nggak sih seberapa cepat daya beli bisa hancur lebur? Kalau kita lihat sejarah, polanya tuh jelas banget. Kegagalan mata uang fiat itu udah kayak aturan main, bukan pengecualian. Terus gimana dong sama yang masih bertahan, kayak pound atau dolar? Ya, mereka itu bukan kisah sukses. Mereka cuma mati pelan-pelan aja. Daya belinya terus-terusan terkikis selama 100 tahun terakhir. Oke, cukup soal sejarah. Sekarang kita balik ke masa kini. Apa sih yang ngedorong pergeseran ini sekarang? Jawabannya ada di matematika. Sesuatu yang dingin, kejam, dan gak bisa dihindari. Utang federal Amerika Serikat udah meroket, itu kita semua tahu lah ya. Tapi coba deh perhatiin garis yang kuning. Itu biaya bunga utangnya. Pertumbuhannya eksponensial. Jadi masalahnya bukan cuma utangnya nambah, tapi biaya buat minjemnya itu sendiri udah kayak lepas kendali. Angka dari grafik tadi bisa kita ringkas jadi satu ini. 3 miliar dolar. Segitu jumlah yang harus dibayar pemerintah AS setiap hari. Cuma buat bunga utang loh ya, bukan bayar pokoknya. Setiap satu hari. Akibatnya, ya ini, pembayaran bunga sekarang mulai memakan anggaran federal. Bayangin, cuma dalam beberapa tahun, pos pengeluaran ini loncat dari nomor 5 jadi nomor 2. Bahkan ngalahin anggaran pertahanan. Ini namanya spiral utang, dan putarannya makin kencang. Kondisi ini ngebuat Bank Sentral kayak The Fed kejebak dalam posisi yang serba salah. Pilihan A, naikin suku bunga terus-terusan dan memicu krisis fiskal. Pilihan B, potong suku bunga dan cetak uang, yang artinya secara sengaja menurunkan nilai mata uang. Apapun jalan yang dipilih, ujung-ujungnya sama aja. Daya beli uang Anda makin kegerus. Oke, jadi gimana semua masalah ekonomi makro ini ngaruh langsung ke kantong Anda? Nah, ini bagian pentingnya. Ini mengubah semua yang kita kira kita tahu tentang investasi aman. Selama puluhan tahun, ada resep andalan. Portofolio 60/40. 60% di saham buat ngejar pertumbuhan, 40% di obligasi buat keamanan. Simple, elegan, dan dulunya terbukti ampuh. Sampai tahun 2022, portofolio yang katanya aman ini anjlok 17,5%. Ini performa terburuknya sejak tahun 1937. Obligasi yang harusnya jadi pelindung malah ikut nyungsep bareng saham. Ini pertanda besar bahwa ada sesuatu yang udah berubah secara fundamental. Terus, kenapa kok 60-40 bisa sukses begitu lama? Jawabannya simpel, karena ada angin pendorong super kuat selama 40 tahun. Suku bunga terus-terusan turun dari puncaknya di tahun 1981, yang artinya harga obligasi terus naik. Anginnya enak banget dari belakang.
Masalahnya, era itu udah selesai. Garis tren 40 tahun itu udah patah. Suku bunga nggak mungkin turun dari 16% ke nol lagi. Angin pendorong tadi sekarang udah berbalik arah jadi angin sakal. Aturan mainnya udah bener-bener berubah. Jadi, kalau aturan lama udah nggak berlaku, gimana dong cara kita bermain di realitas yang baru ini? Nah, ada satu kerangka berpikir simpel yang bisa bantu kita melihat sinyal dan peluang yang muncul dari semua ini. Tesisnya disajikan dengan sangat jelas di sini. Cuma 2 poin. Pertama, sinyalnya adalah emas. Perilaku bank-bank sentral dunia yang borong emas itu adalah peringatan dini kalau kepercayaan pada uang kertas lagi runtuh. Dan kedua, penerima manfaatnya, Bitcoin. Dengan kelangkaannya yang absolut dan terprogram, Bitcoin diposisikan jadi yang paling diuntungkan dari pergeseran rezim ini. Dan ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling fundamental. Ini bukan lagi soal cari untung maksimal dari sebuah perdagangan jangka pendek. Ini soal gimana caranya bertahan secara finansial di sebuah rezim yang baru. Di dunia di mana uang Anda sengaja dirancang untuk kehilangan nilainya, gimana cara Anda melindungi hasil kerja keras Anda? Nah, itu pertanyaan yang harus kita semua cari jawabannya.